Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. ジャカルタでの試合は今回の予選の中でも Messi Ilgras belak-belakan Indonesia lebih spesial dari Belanda. Respon sindiran Justin Hubner, supporter Thailand dibuat kepanasan. Sintayong dapat angin segar, striker idaman mulai tunjukkan tajinya di kompetisi. Bungkam keraguan, Eliano tegaskan keputusan membela timnas Indonesia langkah yang tepat. Bukan tim lemah, Federasi Sepak Bola Jepang anggap Indonesia sebagai ancaman nyata. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Statement Justin Hubner yang menyebut jika timnas Malaysia sudah bukan level timnas Indonesia justru mengundang reaksi keras dari supporter Thailand. Hal itu bermula ketika Hubner meninggalkan pernyataan di kolom komentar unggahan Instagram @vivebals. Dalam unggahan tersebut terlihat sebuah tangkapan layar media asal Malaysia yang menyoroti hasil imbang timnas Indonesia kontra Australia. Dalam tangkapan layar tersebut tampak jelas media Malaysia mengejek Australia yang gagal memetik kemenangan atas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti diketahui, pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, timnas Indonesia menahan Australia dengan skor 0-0. Melihat hasil tersebut, media Malaysia meminta Socceroos untuk belajar bagaimana caranya mengalahkan skuad Garuda di SUGBK, seperti yang dilakukan Malaysia pada penghujung 2019 lalu. Bukan hanya Australia, media tersebut juga menyuruh Jepang ikut belajar cara mengalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Emosi melihat unggahan tersebut, bek timnas Indonesia Justin Hubner turut meramaikan kolom komentar. Dengan gaya tengil khas dirinya, pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu meminta agar Malaysia menerima jika mereka bukan level timnas Indonesia lagi. Meski bermaksud membela negaranya sendiri, komentar Justin Hubner ini rupanya membuat sejumlah orang tersinggung. Bahkan supporter Thailand yang tidak ada kaitannya dengan hal ini ikut tersinggung dan menyindir aksi bek timnas Indonesia tersebut. Salah satu respon Thailand seperti yang diutarakan akun supporter Thailand di Twitter. Dalam unggahnya itu, supporter Thailand ini merasa Justin Hubner terlalu banyak bicara dan seharusnya ada seseorang yang mengajari sang pemain untuk lebih menghargai orang lain. Terlepas dari hal itu, pernyataan Justin Hubner memang ada benarnya. Saat ini level timnas Indonesia sudah di Asia dan bukan lagi di Asia Tenggara. Di saat tim lain fokus mengejar Piala AFF, Indonesia tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk lolos ke Piala Dunia pertama kalinya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kabar bagus dari salah satu penyerangnya. Dia adalah Malik Rizaldi. Ia berhasil kembali ke performa yang apik usai dirinya menderita cedera. Malik Rizaldi merupakan pemain yang sempat dipanggil Sintayong ketika kualifikasi Piala Dunia pada Juni lalu. Namun ia belum melakoni debut karena hanya duduk di bangku cadangan. Walau begitu, pelatih asal Korea Selatan ini tetap ingin memanggilnya ketika melawan Arab Saudi serta Australia. Sayangnya penyerang Persebaya Surabaya itu mengalami cedera. Kini, mantan pemain Madura United tersebut sudah sembuh dari cedera. Ia pun langsung tancap gas dan berhasil tampil impresif. Dalam laga terbaru Persebaya, Malik Rizaldi jadi pahlawan kemenangan. Ia memborong 2 gol sehingga timnya menang dengan skor 2-1. Kabar ini menjadi angin segar bagi Sintayong untuk memanggil nama Malik Rizaldi lagi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar pada Oktober mendatang. Pemain berusia 27 tahun ini bisa menjadi alternatif lini serang skuad Garuda yang belum juga tampil tajam di 2 pertandingan terakhir. Seperti yang diketahui, kedatangan Eliano Raiders ke timnas Indonesia sempat membuat heboh pencinta sepak bola tanah air. Hal ini lantaran Eliano merupakan salah satu pemain potensial yang dimiliki Belanda. Meski begitu, keputusan Eliano berseragam merah putih diakuinya merupakan langkah yang terbaik yang pernah dia buat. Seperti yang diketahui, pemain keturunan ini masih menjalani proses naturalisasi di tahap akhir. Pemain yang kini berseragam VSC Jole ini optimis dapat segera mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia dan bergabung dengan skuad Garuda. Dia juga menaruh harapan bisa membela timnas Indonesia saat melawan Cina dan Bahrain pada Oktober mendatang.
Kita berada di jalan yang benar, dan jika ini berjalan seperti sekarang, aku berharap bisa main untuk timnas Indonesia di bulan Oktober, dan jika tidak di November. Tapi alangkah baiknya jika bisa di bulan Oktober sudah bisa main, ujar Eliano. Keputusan Eliano untuk membela tanah air ibunya ini bukanlah keputusan yang terburu-buru. Sejak 1,5 tahun lalu, PSSI telah menunjukkan ketertarikan yang serius untuk menggaetnya. Namun, demi perkembangan karirnya di level klub, Eliano memilih untuk menunda tawaran tersebut. Namun dalam beberapa pekan terakhir, niat untuk membela timnas Indonesia semakin membara di hati Eliano Raiders. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia. Perkembangan luar biasa timnas Indonesia nyatanya menimbulkan perhatian khusus dari para rivalnya di round ketiga ini, tak terkecuali timnas Jepang. Baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Jepang menyebut jika timnas Indonesia merupakan ancaman yang nyata. Pernyataan itu dilontarkan Direktur JFA Masakuni Yamamoto. Dia beralasan timnas Indonesia menjadi ancaman Jepang karena mampu menampilkan permainan apik, rapi, disiplin, dan sikap pantang menyerah yang selalu berjuang hingga babak akhir pertandingan. Masakuni Yamamoto juga mengaku khawatir dengan supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno karena dikenal dengan fanatisme dan horor bagi tim lawan. Fanatisme dan horor dari supporter timnas Indonesia itu bisa menjatuhkan mental dan mengganggu konsentrasi timnas Jepang saat bertanding melawan skuad Garuda di GBK nanti. Kita menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi Jepang. Itu sebabnya kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menantang. Jadi pertandingan melawan Indonesia nanti di Jakarta kami perkirakan akan menjadi laga yang cukup sulit karena supporter Garuda sangat fanatik, kata Yamamoto. Karenanya Jepang mengatakan pertandingan melawan timnas Indonesia nanti akan menjadi pertandingan yang cukup sulit bagi negaranya. Seperti yang diketahui, Maes Hilgers merupakan pemain yang tengah naik daun di Eredivisie Belanda. Akan tetapi, dia telah membuat keputusan penting dalam karir sepak bolanya. Dia memilih untuk memperkuat tim nasional Indonesia dan meninggalkan peluang untuk membela negara kelahirannya yaitu Belanda. Keputusan ini bukanlah pilihan yang mudah bagi Hilgers. Pasalnya, ia memiliki potensi besar untuk bersinar di sepak bola Eropa bersama timnas Belanda. Namun, ketertarikan mendalam pada Indonesia akhirnya mengalahkan segalanya. Darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk memilih Garuda. Meskipun peluang untuk bermain di Piala Dunia bersama Belanda sangat menggoda, Hilgers yakin bahwa membela timnas Indonesia juga memiliki keistimewaan tersendiri. Saya merasa ada ikatan yang sangat kuat antara saya dengan Indonesia. Tentu saja timnas Belanda sangat-sangat menarik. Ini satu di antara timnas terbaik di dunia. Tetapi bermain untuk Indonesia sama spesialnya seperti bermain dengan timnas Belanda, ujar Maes Hilgers. Di sisi lain, proses naturalisasi Maes Hilgers kini memasuki tahap akhir. Rencananya Maes Hilgers akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di KBRI Belanda pada akhir pekan ini. Dengan demikian, Maes Hilgers segera dapat mengenakan seragam timnas Indonesia dan berjuang bersama rekan-rekannya. Keputusan Maes Hilgers ini tentu saja disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Mereka berharap kehadiran Maes Hilgers dapat lebih memperkuat lini belakang tim nasional Indonesia.